Geger. John Hartman siapkan skuad terkuat timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Wajah baru mulai bermunculan. Pemanggilan skuad timnas Indonesia untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026 kembali menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Setelah perjalanan yang belum sepenuhnya memuaskan pada ajang regional sebelumnya, perhatian kini tertuju kepada pelatih John Hartman yang disebut tengah menyiapkan komposisi berbeda untuk menghadapi turnamen berikutnya. FIFA ASEAN Cup 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi Hartman untuk melakukan evaluasi sekaligus membuktikan sejauh mana perkembangan proyek timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Bukan hanya soal mempertahankan pemain-pemain yang sudah menjadi langganan skuad Garuda, Hartman juga memiliki kesempatan untuk membuka pintu bagi sejumlah nama baru yang dinilai sesuai dengan kebutuhan taktikalnya. Menariknya, status turnamen yang disebut masuk dalam kalender internasional FIFA membuat peluang Indonesia menurunkan para pemain abroad menjadi semakin besar. Kondisi tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Garuda, karena sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri dapat lebih mudah bergabung ketika mendapatkan panggilan tim nasional. Sejumlah media bahkan memprediksi Indonesia bisa tampil dengan kekuatan yang jauh lebih lengkap dibandingkan ketika menghadapi kompetisi regional sebelumnya. Nama-nama seperti Emil Audero, Martin Paes, Jai Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, hingga pemain diaspora lainnya berpotensi menjadi bagian dari proyek Hartman. Namun, sebelum terlalu jauh membicarakan susunan pemain, ada satu hal penting yang harus digarisbawahi. Daftar resmi Garuda Caling untuk FIFA ASEAN Cup 2026 belum final. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, telah memberikan klarifikasi mengenai beredarnya daftar 26 pemain di media sosial. PSSI menegaskan bahwa nama-nama yang beredar belum dapat dianggap sebagai skuad final timnas Indonesia. Artinya, masih terbuka kemungkinan adanya perubahan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Meski begitu, bocoran tersebut tetap menarik untuk dibahas karena memberikan gambaran mengenai arah yang kemungkinan sedang dibangun John Hartman. Salah satu kejutan yang paling ramai diperbincangkan adalah munculnya beberapa nama baru maupun pemain yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama. Bahkan, sejumlah laporan menyebut adanya 3 nama yang mendapatkan perhatian khusus, yakni Miliano Jonathans, Dean James, dan Adrian Wibowo. Ketiganya disebut masuk dalam pembicaraan mengenai komposisi 26 pemain yang diproyeksikan untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Jika kabar tersebut benar-benar terrealisasi, kehadiran nama-nama baru ini tentu akan memberikan warna berbeda bagi skuad Garuda. Miliano Jonathans misalnya, dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan tambahan kreativitas di sektor serangan. Pemain yang berkarier di Belanda tersebut bisa menjadi alternatif ketika Hartman membutuhkan pemain yang mampu memberikan variasi dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian ada Dean James, pemain yang diproyeksikan memberikan kedalaman di sektor bek sayap. Kehadirannya dapat menjadi opsi tambahan dalam sistem permainan Hartman yang membutuhkan pemain dengan kemampuan bertahan sekaligus membantu serangan. Sementara itu, Adrian Wibowo juga disebut sebagai salah satu nama yang mendapat perhatian. Jika benar masuk ke dalam skuad, pemanggilan tersebut dapat menjadi kesempatan penting bagi pemain muda tersebut untuk membuktikan kualitasnya di level internasional. Namun kejutan bukan hanya datang dari pemain baru. Komposisi pemain lama pun dikabarkan sedang dievaluasi secara serius. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Rizky Ridho. Dalam salah satu bocoran skuad yang beredar, nama bek tersebut tidak tercantum. Hal itu kemudian memunculkan spekulasi bahwa Hartman melakukan evaluasi terhadap performa sejumlah pemain setelah ajang regional sebelumnya. Akan tetapi, PSSI kembali menegaskan bahwa kabar mengenai pencoretan Rizky Ridho belum dapat dianggap sebagai keputusan final. Dengan demikian, publik masih harus menunggu pengumuman resmi sebelum menyimpulkan siapa saja yang benar-benar akan masuk dalam Garuda Caling. Situasi ini justru menunjukkan bahwa Hartman memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan perubahan.
Pelatih asal Inggris tersebut tidak hanya dituntut untuk memilih pemain berdasarkan reputasi, tetapi juga harus menyesuaikan setiap nama dengan sistem permainan yang ingin diterapkannya. Salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia saat ini adalah banyaknya pemain yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Dengan kehadiran pemain-pemain abroad, Hertman memiliki lebih banyak pilihan untuk membangun tim dengan intensitas permainan tinggi, pressing agresif, transisi cepat, serta fleksibilitas dalam mengubah formasi. Sektor pertahanan menjadi salah satu bagian yang berpotensi sangat kuat. Nama seperti Jai Idzes dapat menjadi pemimpin lini belakang, sementara Justin Hubner, Elkan Bagot, dan sejumlah pemain lainnya memberikan pilihan tambahan. Di sektor sayap, pemain seperti Kevin Dix dan Kelvin Verdong dapat memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Sementara di lini tengah, Indonesia mempunyai beberapa pemain yang bisa menjalankan peran berbeda. Kreativitas, kemampuan mengontrol tempo, serta kualitas umpan menjadi modal penting untuk menjalankan skema Hertman. Di lini depan pun persaingan diprediksi semakin menarik. Hertman memiliki sejumlah opsi dengan karakter berbeda. Ada pemain yang mengandalkan kecepatan, ada yang unggul dalam duel fisik, dan ada pula yang mampu bergerak di antara lini pertahanan lawan. Kondisi tersebut memungkinkan Hertman melakukan rotasi tanpa harus mengubah karakter permainan secara drastis. Bahkan, beberapa prediksi menyebut Hertman berpotensi menggunakan formasi 3-4-3 sebagai salah satu skema utama. Sistem 3-back tersebut memungkinkan Indonesia mempunyai keseimbangan antara pertahanan, penguasaan bola, dan eksploitasi area sayap. Yang paling menarik adalah bagaimana Hertman akan menggabungkan pemain senior, pemain abroad, diaspora, dan talenta muda. Jika seluruh pemain terbaik tersedia, timnas Indonesia bukan lagi sekadar mengandalkan 1 atau 2 bintang. Kedalaman skuad menjadi senjata utama. Inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup 2026 terasa berbeda. Pada turnamen sebelumnya, keterbatasan ketersediaan sejumlah pemain abroad menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Kini, dengan peluang menghadirkan kekuatan yang lebih lengkap, Hertman memiliki kesempatan untuk menguji seberapa jauh kualitas sebenarnya dari skuad Garuda. Bahkan, beberapa laporan menyebut hanya sebagian kecil pemain dalam bocoran skuad yang berkarir di kompetisi domestik, sementara mayoritas lainnya memiliki pengalaman di luar negeri. Namun sekali lagi, seluruh informasi tersebut masih harus ditempatkan sebagai rumor dan bocoran, bukan keputusan final PSSI. Publik sepak bola Indonesia tentu masih harus menunggu pengumuman resmi Garuda Caling. Yang jelas, tanda-tanda perubahan sudah mulai terlihat. Hertman tampaknya tidak ingin sekadar mengulang komposisi lama. Ia ingin membangun tim yang memiliki kedalaman, kompetisi internal, serta pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistemnya. FIFA ASEAN Cup 2026 pun dapat menjadi panggung penting untuk menguji proyek tersebut. Bagi pemain lama, ini adalah kesempatan mempertahankan tempat. Bagi pemain baru, ini adalah kesempatan merebut perhatian. Dan bagi Hertman, turnamen ini merupakan ujian untuk membuktikan bahwa proses pembangunan timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Bayangkan jika seluruh pemain abroad terbaik Indonesia dapat berkumpul dalam satu skuad. Jai Idzes berada di jantung pertahanan, Kevin Dix dan Kelvin Verdong mengawal sisi lapangan. Lini tengah dipenuhi pemain berkualitas, sementara sektor depan memiliki berbagai opsi tajam. Belum lagi apabila nama-nama baru seperti Miliano Jonathans, Dean James, atau Adrian Wibowo benar-benar mendapatkan kesempatan. Skuad Garuda bisa saja tampil dengan wajah yang jauh berbeda. Inilah yang membuat publik mulai menantikan pengumuman resmi PSSI. Apakah daftar 26 pemain yang beredar akan menjadi gambaran akhir skuad Hertman? Apakah akan ada nama besar yang justru kembali masuk pada menit-menit terakhir? Atau justru muncul kejutan baru yang sama sekali belum diprediksi publik? Semua pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban. Yang pasti, satu hal sudah jelas. Persaingan mendapatkan tempat di timnas Indonesia semakin ketat. Hertman kini mempunyai lebih banyak pilihan. Dan ketika pilihan semakin banyak,
Standar yang digunakan untuk memilih pemain pun otomatis menjadi semakin tinggi. FIFA ASEAN Cup 2026 akhirnya bukan hanya tentang memenangkan pertandingan di level Asia Tenggara. Turnamen ini juga dapat menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju target yang lebih besar, terutama menghadapi persaingan di level Asia. Karena itu, setiap pemanggilan pemain memiliki arti penting. Setiap pemain yang masuk harus mampu memberikan kontribusi. Setiap pemain yang tersisih harus menjadikan keputusan tersebut sebagai motivasi. Dan setiap pemain baru harus mampu membuktikan bahwa dirinya memang layak mengenakan jersey Garuda. Kini tinggal menunggu satu momen penting. Pengumuman resmi Garuda Caling dari PSSI. Jika benar Hertman mendapatkan kesempatan menurunkan kekuatan terbaik, ditambah hadirnya wajah-wajah baru, bukan tidak mungkin publik akan melihat timnas Indonesia dengan wajah yang jauh lebih agresif, kompetitif, dan penuh kejutan. Garuda sedang dipersiapkan untuk tampil berbeda. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung pertama untuk melihat seberapa mengerikannya skuad pilihan John Hertman ketika seluruh kekuatan terbaik Indonesia akhirnya berkumpul.